Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, hal yang perlu kita pahami bahwa Islam itu adalah nizamul hayah, satu sistem yang mengatur seluruh sendi kehidupan. Akidah dan amaliyah, ibadah dan muamalah, zahir dan batin. Mengabaikan salah satu sisinya dan sisi yang lain akan membuat gambaran Islam menjadi tidak utuh dan pincang. Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk menafikan amal dan sebab. Tidak pernah mengajarkan kita untuk mengabaikan sains dan akal. Lebih-lebih tidak pernah mengajarkan kita untuk memisahkan agama dengan realita kehidupan. Permasalahan kaum muslimin kalau hanya bisa selesai dengan doa, tentu Rasulullah SAW tidak perlu berperang dan berjihad. Padahal beliau adalah orang yang paling makbul doanya. Kita diajarkan bahwa doa itu memang penting, tapi harus disertai dengan usaha yang nyata, kerja keras dan ikhtiar. Doa adalah kekuatan batin, tapi tindakan nyata adalah bagian dari sunnatullah yang harus dijalankan. Ada dua rukun tawakal. Pertama, menempuh dan melakukan sebab atau usaha. Yang kedua, ini adalah berjalan beriringan, berdoa memohon kepada Allah dan menyerahkan hasilnya kepada Allah, serta ridho dengan apapun yang nanti Allah akan takdirkan. Ada dua sikap ekstrim atau berlebihan dari sisi yang lain, jamaah. Pertama, tidak melakukan sebab atau tidak melakukan usaha sama sekali. Inilah yang sering disalahpahami oleh orang-orang, bahwa mereka memahami tawakal dengan pasrah saja, tidak melakukan sebab atau usaha dengan apapun. Kedua, melakukan sebab usaha dengan sangat giat, tapi tidak memohon bantuan kepada Allah, serta tidak menyerahkan hasilnya kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, ada hadis dari Rasulullah SAW. Pertama, beliau bersabda, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la ruziktum kama yurzaqu tayr taqdu khimasan wa taruhu bitanan." Seandainya kalian sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberi rezeki kalian sebagaimana Allah memberi rezeki kepada seekor burung. Ia pergi dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang. Hadis hasan riwayat Tirmizi. Seekor burung tidak tahu letak di mana biji-bijian dan makanan yang akan didapatkan. Bisa jadi di tempat kemarin yang didapatkan sekarang telah habis persediaan bijinya tersebut. Tapi bagi burung ada hal yang penting dia lakukan. Pertama, dia keluar dari sarang dulu. Yang penting berusaha, tidak meninggalkan sebab dan usaha. Yang kedua, dia tidak stres, tidak termenung, tidak melamun, tidak terlalu lama memikirkan nasibnya. Dia keluar dari sangkarnya. Yang ketiga, dia optimis dengan rezeki dari Allah untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian jamaah, hadis yang kedua. Suatu saat ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah saya ikat unta saya lalu bertawakal kepada Allah, ataukah saya lepas saja sambil bertawakal kepadanya?" Maka Rasulullah SAW menjawabnya dengan hikmah, "Ikilha wa tawakkal." Ikatlah dulu untamu itu, kemudian baru engkau bertawakal. Hadis riwayat At-Tirmizi dan hadis ini hasan. Jamaah, makna hadis diantaranya adalah pertama, tawakal bukan berarti pasif. Tawakal adalah menyerahkan hasilnya kepada Allah setelah melakukan usaha maksimal. Yang kedua, ikhtiar adalah syarat tawakal. Mengikat unta adalah simbol usaha manusia. Tanpa ikhtiar, tawakal menjadi alasan untuk malas. Yang ketiga, keseimbangan antara usaha dan doa. Islam mengajarkan kita untuk bekerja keras, lalu berdoa dan berserah diri. Ada suatu pepatah yang bijak, jamaah, nasihat sebenarnya. Nasihatnya kurang lebih berbunyi sebagai berikut. Usaha tanpa doa adalah kesombongan, doa tanpa usaha adalah kebohongan. Jadi kalau kita berusaha tanpa berdoa kepada Allah, maka sifatnya adalah kesombongan. Dan kalau kita berdoa tanpa usaha, maka sifatnya adalah kebohongan. Nah, jamaah, dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan misalnya, kita harus bekerja sungguh-sungguh, disiplin dan jujur. Setelah itu, serahkan rezeki kepada Allah. Dalam belajar, seorang pelajar harus belajar membaca
berlatih, merangkum. Setelah itu baru dia berdoa agar Allah memberi kemudahannya dalam ujian. Dalam kesehatan jemaah, kita menjaga pola makan, olahraga, berobat bila sakit. Setelah itu baru kita bertawakal kepada Allah yang Maha menyembuhkan. Hikmah yang bisa dipetik jemaah, tawakal adalah kekuatan hati yang membuat kita tenang karena kita tahu hasilnya